Kita tidak boleh mengekang diri kita lalu memberikan keputusan terhadap diri. Oh, ini bagaimana? Ya, kalau itu terus bagaimana? Itu kapan memulainya? Kapan ada tantangannya? Suatu pembahasan yang berkaitan dengan motif bisnis. Banyak orang berpikir, teman-teman, memulai bisnis itu sesuatu hal yang menakutkan. Iya, karena pemikiran seperti itu akhirnya tidak sedikit orang menunda. Habisnya dia sudah action, tetapi karena ada pola pemikiran yang mengganggu agar teman-teman segera untuk bereaksi, lama tertunda, menunggu lama, akhirnya keputusannya tidak jadi. Tetapi itu memang realita. Menurut pengalaman saya juga sebagai pelaku bisnis, kebimbangan itu selalu ada. Jadi kalau dunia usaha yang ingin kita geluti itu belum menguasainya secara utuh, apa iya bisa sukses, apa ia bisa berkembang, nanti jangan-jangan gagal. Iya juga, tetapi mau sampai kapan pemikiran kita seperti itu? Tips yang ingin saya sharingkan kepada sobat semua. Yang pertama, jauhkan rasa takut. Rasa takut itu memang kerjanya menghantui pemikiran, melahirkan kekhawatiran, sehingga tidak jadi-jadi untuk seseorang ingin memulai bisnis. Dan bukan hanya teman-teman, kami juga pelaku bisnis yang sudah berjalan. Tidak sedikit ketika ingin memulai, bahkan sedang berjalan, sering diterpa oleh sebuah ketakutan. Takut gagal, takut nanti produk yang dijual ataupun jasa yang dijual tidak efektif. Akhirnya dengan perasaan seperti itu, ia benar-benar tertunda, bahkan tidak efektif, juga tidak jadi akhirnya. Yang kedua, hal yang perlu untuk dijauhkan bagi seorang yang ingin melakukan bisnis, tidak percaya diri. Ini juga penyakit. Nah, itu kan dia sukses karena keluarganya memberikan support dan family memang berasal dari pembisnis. Bagaimana dengan saya? Kan terkadang teman-teman, sobat sekalian, sering ada pikiran itu. Jadi sebelum ingin melangkah, penuh dengan kekhawatiran. Orang tua saya petani, bahkan saya juga tamat dari jurusan lain, bukan dari jurusan bisnis. Menurut saya itu harus dilakukan perlawanan terhadap logika seperti itu, karena banyak orang bukan dari keluarga pembisnis, banyak orang bukan dari gelar bisnis. Seperti halnya saya, keluarga besar saya itu bukan keluarga pembisnis. Justru keluarga petani
keluarga pegawai negeri, dan lain sebagainya. Dan saya juga kuliah itu berdasarkan biaya sendiri, dan jurusan saya ekonomi, itu sarjana ekonomi dan magisternya di sumber daya manusia. Karena kebetulan juga saya hobi dan mengabdi di sebuah organisasi di tingkat pusat. Lalu dengan berbekal sarjana ekonomi, bidang usaha yang saya senang justru berkaitan dengan konstruksi. Ketika saya mengawali, kalau mengikuti video saya sebelumnya, mengawali dari menjadi tukang las, akhirnya saya mandiri untuk mendirikan usaha sendiri secara kecil-kecilan, terima jasa untuk pembuatan peralis, konstruksi yang berkaitan dengan pembesian, dan sekarang itu saya tidak jalankan lagi karena fokus daripada company yang saat ini itu memang jasa daripada kontraktor, lebih banyak kepada pengembang, developer, properti. Di situ kan dunianya dunia keinsinyuran, tidak terkait sebenarnya. Tetapi itulah karena memang pendidikan formal itu bagus. Lebih bagus lagi ketika sesuai dengan pendidikan formal itu dengan usaha yang ingin dijalankan. Tetapi kalau udah terlanjur salah jurusan, ya tidak ada salahnya juga, karena berjalan waktu kita harus belajar, kita harus mencari tahu. Jadi harus memiliki kepercayaan, percaya diri. Jadi jangan membuat alasan begini, waduh nanti ini nggak mampu, nanti ini malah di tengah jalan rusak. Jalan aja dulu, nanti juga ada solusinya. Yang ketiga, menyerahkan diri dan gemar untuk diskusi. Penyerahan diri yang saya maksud bukan menjadi seorang yang harus menunggu, udah berserah aja. Bukan itu tujuannya. Menyerahkan diri itu adalah membuka diri terhadap apapun itu yang sumbernya dari berbagai metode, dan dijadikan itu sebagai motivasi baik untuk melakukan kegiatan bisnis. Nah, kenapa pada video ini saya tidak secara spesifik bisnis apa yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan? Menurut saya, renungkan kira-kira apa yang sedikit tepat bisnis itu, dan bisa belajar dari berbagai hal. Seperti YouTube itu menjadi media alternatif. Jadi kita tidak boleh mengekang diri kita lalu memberikan keputusan terhadap diri. Ini bagaimana? Ya, kalau itu terus bagaimana? Itu kapan memulainya? Kapan ada tantangannya? Jadi carilah saat ini apa yang menjadi bagian yang bisa menyenangkan hati, bisa menyenangkan untuk dikerjakan. Karena sesuatu hal yang kurang disenangi itu tidak happy, dan ketika ada gejolak mudah untuk menyerah. Pada video-video yang pendek seperti ini, ambillah sebuah inti daripada tujuan, daripada pengalaman, sehingga itu bisa menjadi dorongan, pegangan. Dan bila ada hal-hal yang memang berkaitan dengan bisnis itu perlu dipertanyakan, perlu dibahas pada video berikutnya, silakan di komentar di kolom komentar yang tersedia, dan bisa saja kita bahas.